yang bikin emosi di film ini tuh kita emosi sama setannya guys, ya kan? Iya. Setannya tuh kayak ngirimin surat cinta terus ke Maryam, udah ditolak sama Maryam ya kan, nggak digubris. Apalagi dia ngirim surat cintanya tuh pakai bahasa Arab guys, yang pakai huruf Arab kayak gitu ya kan. Kalau aku jadi si Maryam harus pakai Google Translate ya kan. Halo guys, ya, balik lagi bareng Rara dan lagi-lagi Anta. Tadi kita baru banget keluar dari nonton film judulnya Maryam. Jadi Maryam ini sinopsisnya ya guys, sedikit sekelumit bocoran untuk kalian. Jadi Maryam ini ceritanya dari awal lahir ini udah diikuti sama jin. Nah kalau dalam Islam tuh namanya jin Ifrit ya. Jadi jin yang golongannya paling kejam dan paling keji. Nah jadi juga dijelaskan ya kalau jin Ifrit itu jin yang biasa ditugaskan dalam ilmu hitam seperti santet dan juga pelet kayak gitu ya kan. Nah tapi kita nggak diceritakan lebih lanjut lagi. Pokoknya si Maryam ini dari lahir udah diikuti jin dari kecil terus mengikuti pertumbuhan Maryam sampai akhirnya Maryam jadi dewasa. Jadi cerita ini tuh khusus menceritakan tentang si Maryam ini yang katanya dicintai sama Raja Jin Ifrit ini tadi guys. Jadi ya ini tuh fokusnya cuma ke Maryam aja ceritanya. Tapi walaupun fokusnya cuma sedikit, tapi ceritanya lumayan menarik untuk diikuti ya guys. Awal kita nonton film Maryam tuh jujur ya, walaupun plotnya tuh cuma lurus aja, nggak ada flashback sama sekali, tapi jujur pas kita nonton tuh kita bingung ini sebenarnya filmnya endingnya bakal seperti apa. Maryam ini akhirnya bakal seperti apa, karena dari awal film tuh kita udah disuguhi dengan jump scare terus kejadian-kejadian mistis yang lumayan aneh banget ya kan, aneh dan sadis banget ya. Kayak ada adegan si Maryam ini di sekolah sampai teman-temannya kesurupan ya kan. Dan kesurupannya kalau menurut kita ya, kesurupannya tuh yang nggak wajar ya kan. Kalau kesurupan sebatas kesurupan aja wajar, yang kayak makan beling segala macam yang nggak sampai berbekas lah ya kan. Nah itu tuh sampai kayak yang nusukin mata pakai pensil, habis itu motong jari pakai peraut, habis itu ada lagi yang nancepin jidatnya ke paku. Nah itu tuh kayak yang mungkin itu udah ditambah-tambahi ya, bagian itu mungkin udah nggak nyata ya kan. Nah kayak gitu. Jadi awal film kita belum tahu kalau film ini tuh bakal dibawa kemana dan akhirnya bakal seperti apa guys. Jadi film yang menarik tuh menurut aku yang film yang kayak gini. Jadi kita nggak tahu endingnya bakal seperti apa ya kan. Endingnya ini si Maryam bakal ngapain untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada bahkan dari awal film. Jadi ini bukan film yang awalnya letoy bukan. Ini tuh film yang dari awal udah jedar-jeder. Lumayan ya guys. Jadi alurnya tuh memang dari awal sampai akhir itu udah jump scare. Kita udah disuguhi yang namanya horor banget. Udah horor banget ya. Si Maryam ini yang sangat-sangat sangat-sangat disalutkan. Nah, si Maryam ini walaupun dia diikuti jin dan bisa dibilang dia tuh banyak mencelakai orang-orang di sekitarnya, tapi dia ini selalu aja ada orang baik yang berniat untuk mendekati dan juga membantu si Maryam ini. Nah itu satu kelebihan. Apalagi ya Maryam ini tuh satu kisah nyata ya kan, satu kisah nyata yang bahkan narasumbernya tuh diselipkan di awal dan juga di akhir film. Meskipun sebenarnya itu nggak perlu ya kayaknya diselipkan yang wawancara, tapi kayaknya ini sengaja dibikin untuk validasi kalau cerita ini tuh benar-benar nyata kayak gitu. Mungkin Maryam itu kan lahir tidak wajar, yang dimana dia tuh diikutin oleh setan. Jin Ifrit. Nah kalau di film itu kata Pak Ustadznya tuh mungkin dia pas masih dalam kandungan tuh dia maka ibunya ngasih duit haram mungkin makan uang haram ataupun dia punya perjanjian dengan setan. Cuman film ini menggantung teman-teman, dikarenakan film ini tuh tidak ada, ibunya tuh tidak menceritakan dulunya tuh dia tuh kayak gimana sih gitu, apakah dia pernah menyembah setan atau dia pernah meminta sesuatu dengan selain Tuhan gitu loh. Nah jadi di cerita film ini itu dia tuh cuma meminta maaf kepada anaknya, minta maaf sama si Maryam. Tapi kita nggak tahu ya kan, manusia itu diikuti jin pasti ada sebabnya ya kata si Pak Ustadz ya kan. Tapi di film ini tuh nggak dijelaskan secara gamblang sebenarnya kenapa si Maryam ini sampai diikuti sama si jin Ifrit ini. Kalau originalitas ya tentunya ya Indonesia dengan berbagai macam kemistisannya yang dipercaya oleh masyarakat. Ini tuh ceritanya orisinal ya.
kita bukan mau muji-muji Maryam ya, sebenarnya masih banyak sih kekurangan dari Maryam, cuma kita kan dari segi penonton ya terhibur atau enggak, dan film ini lumayan menghibur dan apa ya, kalau kita nonton horor itu kan yang kita harapkan ya sisi kengeriannya ya kan. Nah kita lumayan degar, kita adalah orang yang suka jump scare. Mungkin kalau yang nggak suka jump scare filmnya bakal dianggap kurang ya. Kalau kita seneng banget loh yang jump scare kayak gitu. Betul banget. Si Maryam ini tuh kalau kita bilang, kalau biasanya kan di film tuh klimaksnya satu. Nah kayaknya yang paling klimaks tuh pas yang Maryam dinikahi itu ya, pas ijab kabul itu kan, yang kita bayangkan aja bagaimana proses nikah ijab kabul, tapi dalam keadaan diganggu sama jin sampai saksi nikah tuh banyak yang muntah darah ya kan, terus yang nikah juga sampai muntah darah yang lagi ijab kabul, habis itu tangannya ditarik sama jin, itu tuh benar-benar klimaks. Tapi film Maryam ini klimaksnya bukan cuma satu, jadi kayak klimaks kecilnya tuh banyak, yang di sekolah ya kan, habis itu yang Maryam ngapain lagi tuh, Maryam yang di tempat ikan ya, tempat cari ikan tuh ya, kesurupan. Habis itu yang dia mau nyelupin temennya itu juga pas dia di ruqyah. Nah pas Maryam kecil ada satu scene Maryam kecil tuh di ruqyah guys. Jadi di dalam Islam kan for your information, aku Islam dan Nanta tuh non Islam ya. Jadi di dalam kepercayaan Islam tuh emang ada namanya jin yang menganut agama Islam. Jadi jin itu sama aja kayak kita manusia, ada yang Islam, ada yang bukan. Dan jin itu juga mengikuti budaya kita Indonesia ya, dia ngikut Indonesia, di Arab ngikut Arab kayak gitu kan kalau kepercayaan Indonesia ya. Jin itu jadi emang benar-benar hidupnya emang ada berdampingan dengan manusia. Nah jin ifrit yang masuki si Maryam ini sama sekali nggak takut sama ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini yang bikin kita yang nonton jadi ikut was-was ya kan. Pas Maryam sholat diganggu, pas Maryam lagi di ruqyah, air ruqyahnya tuh loh pecah di luar ekspektasi, tumpah, pecah, habis itu disiram ke ustadznya. Dan yang paling gong, biasanya kan orang kalau kesurupan tuh diminumin air ruqyah, sadar ya kan, hantunya takut ya kan. Nah kalau ini Maryamnya malah ngambil botol sendiri terus diminum sendiri guys. Nah itu tuh bener-bener ini nih emang bener ya, apalagi kan ceritanya jin ifrit, jin yang kastanya paling tinggi, yang paling keji ya kan, pokoknya yang paling susah dikalahkan untuk sama manusia lah ya kan. Kayak gitu. Nah jadi menurut kita si Maryam ini klimaksnya banyak lumayan ya. Betul. Keren pokoknya. Maryam, uskurillah. Bahas tak realistis karakternya. Kalau karakter mungkin dari pemain utama yaitu Maryam, menurut saya oke. Bagus aktingnya. Kalau Pak Ustadz mendalami banget dari calon suaminya si Maryam itu bagus, ibunya juga bagus, pemeran hantunya tuh memang benar-benar kayak yaudah aku setan gitu loh, kayak apa ya, real kayak gitu loh. Nah cuman mungkin mbak orang-orang sekitarnya mungkin ya. Iya benar. Jadi di film Maryam tuh kalau menurut kita tokoh utamanya Maryam, ibunya Maryam, Pak Ustadz sama suaminya Maryam ini tuh bagus aktingnya ya kan, bisa mendalami karakter lah ya. Tapi yang kayak orang yang pertama suka sama Maryam, teman-teman Maryam di tempat pembuatan ikan kering itu ya kan, nah itu tuh masih kayak kaku. Nah tapi masih termaafkan ya karena porsi mereka juga masih sedikit, mereka masih sedikit. Jadi kekakuan acting mereka tuh kayak yang ya sih kaku, tapi ya udahlah karena emang porsi actingnya lebih banyak yang ke tokoh utama yang sentral yang bagus ini tadi actingnya ya kan. Si Maryam ini tuh kayak bener-bener totalitas guys. Jadi karakter pemerannya tuh gak pakai make up. Oh iya betul, kayak memang orang pesisir. Ya benar-benar yang Maryamnya bahkan kayaknya Maryam itu diitemin kulitnya, ya kan, kayaknya diitemin supaya lebih natural, kayak benar-benar orang yang tinggal di pinggir pantai kan, kayak orang pesisir. Cuma apa ya, kalau karakternya dibilang nyata atau enggak tuh, yang enggak nyata tuh kan setannya banyak ya, jin tuh kan bisa menyerupai jadi Maryam, habis itu jadi calon suaminya Maryam, habis itu yang ada yang bentuknya kayak apa, kayak jin yang telinganya panjang, itu tuh itu tuh masih kayak real ya kan. Cuma sesekali ada yang dalam mimpi Maryam tuh yang jinnya itu dalam bentuk kayak api-api kayak gitu. Nah itu tuh lumayan agak ini sih editannya masih agak kurang ya, masih kelihatan banget editannya. Tapi ya selepas dari itu, karena lebih banyak
yang realistisnya ketimbang yang nggak realistisnya masih dimaafkan lah ya. Kalau mau sempurna banget film Maryam ini belum, ya masih jauh sih dari sempurna ya kan. Oleh sesosok jin kafir. Saya dilihat, jangan ganggu. Ya aktor. Ada tadi tuh si ibu-ibu yang megangin siapa? Ini apa sih mau yang jadi calonnya si Maryam itu, Mbak? Ibunya. Oh iya, ibunya almarhum mantan pacarnya si Maryam. Nah, itu kan dipegang ya. Ada satu ibu-ibu pakai jilbab ungu, itu dia ketawa. Dia ketawa, guys. Dan di situ nggak di-cut. Jadi ketawanya emang yang nggak benar-benar ketawa banget sampai kelihatan gigi ya kan. Tapi dia yang kayak nahan ketawa kayak kayak gitu sambil nahan si ibunya almarhum itu ya kan. Kalau yang lain sih masih oke-oke aja ya. Untuk kejelasan ceritanya berapa jelas? Menurut aku 8% dari 10. Jelas banget, iya jelas banget sih ceritanya, sebenarnya jelas banget tahap-tahapnya kayak gitu. Kita ngerti lah jalurnya ya. Cuma kita kan yang masih disayangkan kayak yang awal kita omong kan, kita sampai akhir nggak tahu kenapa si Maryam ini sampai diikuti sama jin ifrit. Nah itu masih, apalagi judulnya tuh Maryam. Perjanjian apa kayak gitu kan, sama setan ya kan. Nah tapi di situ nggak diceritakan apakah si orang tuanya Maryam ini berjanji sama setan tentang apa ya kan, itu nggak diceritain sama sekali. Jadi ini emang benar-benar dibikin fokus ke Maryamnya aja. Nah, mungkin kalau mau bikin cerita bisa ya prequelnya kayak gitu kan, kenapa sampai si Maryam ini diikuti bisa. Iya Mbak, dan juga tuh kan kata si jin ifrit itu, dia bilang katanya, Maryam sebelumnya kamu pernah kesini. Itu nggak di apa ya, dari kecilnya tuh kayak nggak dikasih lihat gambarnya gitu kan Mbak. Kalau si Maryam itu udah pernah kesana gitu loh, yang ke dunia jin itu ya. Betul banget. Jadi kita nggak tahu sebenarnya Maryam ini apakah dibawa pas lagi dalam kandungan ya kan, dibawa ke situ. Kayaknya menarik untuk dibikin prequelnya. Yang bikin emosi di film ini tuh kita emosi sama setannya guys, ya kan? Iya. Setannya tuh kayak ngirimin surat cinta terus ke Maryam, udah ditolak sama Maryam ya kan, nggak digubris. Apalagi dia ngirim surat cintanya tuh pakai bahasa Arab guys, yang pakai huruf Arab kayak gitu ya kan. Kalau aku jadi si Maryam harus pakai Google Translate ya kan, nggak bisa lagi kan. Untungnya si Maryam ternyata, kita kira si Maryam ngerti ya kan, terima surat kayak ketakutan, terus terima surat lagi ketakutan. Ternyata Maryam juga nggak tahu artinya apa guys. Jadi si Maryam ngasih ke calon suaminya yang kuliah di Mesir. Jadi oh ini artinya kayak gini, oh ini artinya kayak gini. Pantesan ya, ini jinnya kenapa nggak belajar bahasa Indonesia sih? Kan mau nikah sama Maryam, kenapa nggak belajar bahasa Indonesia sekalian? Malah tetap pakai bahasa Arab. Itu agak gimana ya? Pas adegan itu tuh agak kayak kurang lah ya. Sebenarnya kita awalnya, oh si Maryam ini bisa bahasa Arab ya, ngerti dia sama surat-surat yang dikirimi sama si jin. Tapi ternyata si Maryam nggak ngerti juga. Tapi kalau dia ngomong itu kan Mbak, dia berkomunikasi pakai bahasa Indonesia tuh. Cuma kalau mengirim surat, kenapa sih harus pakai bahasa Arab? Ya benar kan, si ini apa namanya, si Maryam dari kecil ngobrol sama jin itu pakai bahasa Indonesia ya kan. Pengeditan. Nah ini nih ta. Kalau pengeditan ya, menurutku ya dari awal itu kan hitam dan putih ya. Apa yang jadi pertanyaan aku, apa mereka tuh mau menggambarkan oh ini zaman dulu gitu loh. Sama berarti yang kita perhatikan. Iya kan? Ini zaman dulu dah. Terus baru yang bergambar oh ini zaman sekarang. Dan menurut aku yang zaman sekarang itu terlalu kekuningan dan terlalu kecoklatan. Ya, color gradingnya tuh nggak pas kayak gitu guys. Jadi kan kita di awal film tuh kita ditunjukin kayak dokumenter wawancara si Maryam. Halo, aku Maryam. Ada sosok jin yang mengikuti aku kayak gitu kan. Dan kita lihat mukanya si Maryam ini belum tua. Betul. Mungkin umur si Maryam ini nggak bakalan di atas 40 ya, sekitar 40-an lah maksimal lah ya kan. Kayak gitu, 30-an sampai 40-an. Jadi kayaknya kalau Maryam ini pun di flashback masa gadisnya itu tuh nggak yang jadul-jadul amat ya kan, tapi kok dibuatnya si Maryam ini kayak jadul. Sebenarnya untuk memperlihatkan jadul nggak harus hitam putih juga ya kan. Betul. Buat aja suasananya kayak barang-barang yang zaman dulu kayak gitu kan. Tapi kenapa pas masa kecilnya si Maryam ini dibuat hitam putih? Pas si Maryam udah gadis baru dibikin berwarna. Tapi setting latarnya tuh masih banyak kayak yang nggak realistis aja guys. Kayak ada cucian kotor di bawah tempat tidurnya, oke realistis. Habis itu yang nggak realistis itu pas Maryam pulang malam hari, jendela rumahnya belum ketutup, masih kebuka. Itu masih nggak realistis ya. Kayaknya mereka lupa apa ya nge-settingnya kayak gimana ya kan. Habis itu apa lagi? Mungkin menurut aku Mbak, ini pas si Maryam masuk ke dunia lain itu aku bingung tuh, itu di neraka atau di hutan yang memang latarnya warna merah.
Itu kayak nggak tahu ya, ini tuh kayak antara dua, itu kayaknya ada pencahayaan di balik yang kayak pohon-pohon kering itu, pencahayaan. Habis itu diedit lagi colornya jadi makin merah. Jadi itu tuh bener-bener yang kesannya tuh kayak merah banget, bener kata Nanta. Jadi vibes-nya tuh kayak kalau kalian pernah nonton Siksa Neraka, vibes-nya tuh kayak benar-benar di dalam neraka, yang benar-benar merah banget. Sebenarnya itu nggak ada apinya, gitu kan. Cuma mungkin ada asap-asap yang kayak jatuh. Ada film apa ya, aku lupa. Dia ada juga ke dunia jin kayak gitu. Cuma dia lebih bagus bikin suasananya. Jadi bikinnya cuma kayak gelap, ada sedikit-sedikit asap-asap yang nggak merah. Jadi kalau warna merah tuh menurut kita agak sedikit mengganggu mata penonton guys, agak terlalu gimana ya, warnanya kurang nyaman ya kan. Habis itu juga ya ini tadi filmnya kayak salah pilih warna. Jadi filmnya kayak seolah-olah film Maryam ini dibuatnya di awal tahun 2000-an. Karena apa kita bilang yang apa ya, kesan kamera HD-nya tuh hilang guys. Karena ya pemilihan dari colornya ini tadi, kayak kita seolah-olah bikin SW atau bikin apapun ya kan, video di media sosial tuh salah pilih filter ibaratnya kayak gitu. Jadi apa ya, kesannya kayak film Maryam ini dibuatnya udah kayak zaman dulu banget, kayak diproduksi seolah-olah di awal tahun 2000-an. Padahal sesuai prediksi kita, Maryam ini sebenarnya bisa aja dibikin modern ya kan, walaupun settingnya rumahnya si Maryam tuh orang yang lumayan nggak berada, terus di tempat yang lumayan yang apa namanya, mayoritas kalangan menengah ke bawah, karena di pesisir ya kan, bisa-bisa aja sih bikin terang ya kan. Laskar Pelangi bahkan lebih terang dari itu. Tapi mungkin karena mereka mau ambil horornya ya kan. Tapi kayak kekuningan deh. Kekuningan ya. Apa nggak tahu lah itu karena di pinggir pantai atau gimana, nggak tahu. Pokoknya kalau untuk sinematografinya tuh masih bagusan Sukma ya. Bahkan kalau untuk apa ya, Gereja Setan tuh lebih nyaman di pandang mata kayak gitu. Walaupun sebenarnya Gereja Setan banyak editan-editan yang kacau ya kan, tapi kalau untuk gambar masih lebih nyaman. Betul. Habis itu apa lagi? Musik soalnya ya, desainnya oke menurut aku. Iya benar. Oke, terus jump scare-nya oke, masuk kayak pas yang itu si siapa sih setan jin ifritnya tuh masuk ke rumah, yang itu tulisan Arab, itu sama tulisan Arab yang bergerak dengan suara soundnya itu pas menurut aku. Ya benar, sound efeknya bagus guys. Kalau untuk sound efeknya kita nggak komen ya, apalagi kita orang yang suka jedar-jeder, jadi lumayan film ini memuaskan lah ya, kayak gitu. Habis itu komposisi udah ya. Komposisi cerita tuh ya bener tadi ya, komposisi ceritanya tuh kalau banyak kan film yang di awal tuh openingnya lama dulu ya kan, baru sampai ke inti yang seru, namanya film horor tuh ya harusnya horor ya kan. Nah kalau ini tuh udah dari awal kita udah disuguhi jedar-jeder guys, jadi ya seimbang aja, bagus kayak gitu guys. Terus habis itu dari apa lagi? Tata riasnya nih, komentarin tata riasnya. Tata rias menurut aku karena mereka di pesisir pantai, menurutku oke banget. Kayak mereka tuh sesuai dengan di pinggir pantai. Gak bermake up ya. Ya betul banget. Terus Pak Ustadznya bagus juga, tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Mungkin kalau untuk hantunya bagus sih Mbak, yang dia bawa bayi itu kan kayak kulitnya apa sih lepas gitu kan, kebakar gitu, itu bagus kok menurut aku. Kalau untuk karakter setannya tuh jauh lebih bagus ketimbang itu kemarin ya, Gereja Setan. Apa tuh namanya? Terus pemilihan karakternya untuk yang ngaji ya, kita kan itu kan aku sebel banget sama film-film yang memilih Pak Ustadz yang ngajinya tuh kayak anak TK baca Al-Fatihah kayak gitu ya kan, cuma Al-Fatihah habis itu bacanya datar aja kayak gitu kan. Nah tadi tuh lumayan sih, walaupun kita kenal bapak itu udah sering banget main film horor dan kita tahu kalau dia basic ya bukan tokoh agama sebenarnya, tapi dia kayaknya mencoba untuk belajar ya, lumayan ya pembacaannya. Maksudnya ya nggak aneh-aneh banget, nggak lucu-lucu banget. Jadi di dalam film itu tuh dia cocok untuk jadi tokoh utamanya tuh, tokoh agamanya tuh dia cocok kayak gitu. Terus kalau untuk detail si Maryam nih salut sih untuk tata riasnya ya, yang dibikin kayak lusuh banget. Bahkan bajunya si Maryam nih ada yang bolong. Habis itu benar-benar
sininya belel yang udah kayak kendor-kendor ya kan, habis itu kotor ya kan, karena Maryam juga kerjanya kan ngurusin ikan ya kan, kotor. Tapi ya kita sebel banget sama jilbabnya Maryam. Pengen apa tah? Pengen dibantu diperbaiki Iya, nggak Maryam? rasanya tuh Maryam sini dulu, benerin jilbab lo. Beneran loh, Maryam tuh pakai jilbabnya ngedongak ke atas, rambutnya masih kelihatan, dan itu benar-benar bikin sebel. Sebenarnya untuk bikin kesan Maryam ini kucel, nggak harus kayak gitu juga sih. Harusnya sampai jilbabnya tuh ada yang maju semua kayak gitu. Iya, ada yang naik semua, ada yang maju semua. Pokoknya lucu deh itunya. Cuma di situ aja sih sebelnya. Harusnya kan bikin kumuhnya ya cukup dengan jilbabnya si Maryam, yang Maryam pakai jilbab kayak gitu tuh udah lumayan kelihatan kumuh. Betul. Ya. Tapi nggak usah diberantakin lagi deh. Atau kalau mau diberantakin pakai daleman, abis itu diginiin lagi nggak apa-apa, ngejengang sih. Kayak gitu jadi kesannya ini orang nutup aurat atau enggak kayak gitu. Jadi kayak setengah-setengah ya kan. Transisi, seberapa mulus transisi antar adegan? Untuk transisi antar adegan? Transisi mungkin dibilang smooth nggak juga. Benar. Tapi ya lumayan lah gitu loh, nggak terlalu jomplang juga enggak juga gitu. Menurut aku udah pas. Ya, pas lah ya. Untuk ukuran kita pecinta horor ya lumayan lah film ini pokoknya. Nggak jelek dan nggak bagus banget, tapi juga bukan berarti nggak bagus tapi nggak bagus banget kayak gitu. Tapi nggak jelek ya. Nah, kalau kayak amanat, tema dan pesan dari film ini tuh kayaknya ini si Maryam ini bagi kisahnya ke kita ya kan, karena dia tuh pengen ngasih tahu aku tuh sebenarnya kena gangguan jin kayak gini dari lahir, dan itu adalah bentuk kesalahan dari masa lalu yang pernah terjadi. Walaupun sebenarnya nggak diceritakan dari filmnya, tapi di awal film itu ustadznya bilang kalau Maryam ini diikuti sama jin karena pasti ada hal yang nggak beres. Jadi bisa aja dia dulu dinafkahi dengan uang haram, bisa juga dia orang tuanya ini mungkin pernah bikin perjanjian sama setan, walaupun akhirnya itu emang nggak dikupas ya. Jadi ya tujuannya itu supaya kita nggak pernah kenal namanya dunia jin. Jadi jin tuh jangan sampai ditemenin. Nah, karena ada juga tuh ustadznya bilang kan, jin itu paling suka sama orang yang penasaran. Nah, semakin kita penasaran ke dunia jin, semakin kita mempelajari, kita kenal dunia jin, jin semakin suka nempel sama kita. Nah, semakin kita takut, juga jin semakin senang untuk menakut-nakuti kita. Itu deh kayaknya intinya ini si Maryam pengen kalau kita jangan sampai jadi kayak dia, dan pesannya itu ya kalau kita harus beriman sesuai kepercayaan kita masing-masing. Kayak yang Islam ya jangan sampai pokoknya lagi-lagi berhubungan sama hal-hal yang tidak diharuskan. Minta tuh cuma ke Tuhan, jangan ke makhluk gaib. Benar. Kesimpulannya film ini layak untuk kalian tonton. Dari kita berdua rekomendasi banget, recommended film ini. Tapi kalian kalau mau menghayal filmnya yang wah banget enggak, tapi kalau yang jelek juga enggak. Tapi film ini tuh benar-benar dapat horornya. Bagus. Walaupun setannya bukan yang muncul setiap saat dengan muka jeleknya, tapi ini tetap horornya dapat. Jadi horornya tuh kayak horor setan iya, horor psikologi juga iya. Karena Maryam ini kayak orang yang bisa dibilang kalau dalam medis mungkin gangguan mental ya. Karena dia udah saking takutnya sama si setan ini. Skor, kayak dari Ranta dulu. Untuk skor 8/10 sih. 8/10. Aku berapa ya? Kayak 8 juga deh. Karena berani kasih 8, sebenarnya masih banyak kurang ya, kayak pemainnya nggak semuanya natural, editannya juga nggak semuanya natural, tapi ini film benar-benar bikin kita keluar dari bioskop kan nggak kecewa. Jadi aku kasih juga nilai 8. Jadi kita berdua sama-sama 8 guys. Komen film ini. Komen banget. Oke. Kita ketemu lagi di review film selanjutnya. Bye bye.